Iman TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para hadirin jamaah Masjid Darul Hijrah Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya, dan juga sebagian mahasiswa setai Ali yang hadir di majelis yang berbahagia ini, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'un atau Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. 40 hadis tentang hak-hak Rabb semesta alam, atau 40 hadis tentang tauhid. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji Al-Hadis At-Tasi', hadis yang ke-9. Betul ya? Al-Hadis At-Tasi', hadis yang ke-9. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala al-muallif hafizahullah, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhai beliau. Ali bin Abi Thalib ini ibnu ammi Rasulillah, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya Abu Thalib. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah, kemudian setelah itu Rasulullah ingin meringankan beban pamannya, yaitu Abu Thalib. Maka Rasulullah datang ke pamannya Abu Thalib dan menyampaikan keinginannya untuk merawat Ali kecil. Jadi Ali itu sejak kecil dirawat Rasulullah sebagai balas budinya Rasulullah terhadap siapa? Abu Thalib. Nah, Abu Thalib itu orang miskin. Tetapi sejak Rasulullah umur 8 tahun, Rasulullah diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Bahkan Abu Thalib lebih mengutamakan Rasulullah daripada anak-anak yang lain. Maka ketika Rasulullah sudah mapan, Rasulullah sudah mapan ekonominya, Rasulullah meringankan beban sang paman dan menyampaikan agar Rasulullah merawat, memelihara Ali. Jadi Ali bin Abi Thalib itu sejak kecil sudah dirawat siapa? Rasul. Makanya antum tahu ketika kita belajar sejarah, maka bocah yang pertama kali masuk Islam siapa? Ali. Karena memang Ali ini sejak kecil dirawat Rasul. Adapun Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali, anaknya Abu Thalib yang lain, diasuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Tahu Hamzah kan? Paman Rasulullah itu mengasuh siapa? Mengasuh Ja'far bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bahwa Abu Thalib itu orangnya nggak saking kayanya, tapi karena wasiat ayahnya dulu, yaitu Abdul Muttalib, untuk merawat Nabi, maka Abu Thalib merawat Nabi. Bukan karena saking kekayaannya dia, bukan. Tapi menjalankan wasiatnya siapa tadi? Abdul Muttalib. Dan Ali bin Abi Thalib ini sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memiliki 4 putri. Yang pertama Ruqayyah. Mohon maaf, yang pertama Zainab.
Zainab dinikahkan Rasul dengan Abul As. Abul As itu keponakannya Khadijah. Berarti Zainab sama Abul As itu masih apa? Masih sepupu. Karena Khadijah punya saudari namanya Halah binti Khuwailid. Jelas? Halah binti Khuwailid punya anak namanya Abul As. Sehingga Abul As ini dengan Zainab masih apa? Sepupu, nikah. Nikah punya anak namanya Ali bin Abil As dan Umama bin Abil As. Dua-duanya cucu Rasulullah. Ali wafat sejak kecil, sedangkan Umama nanti menjadi wanita dewasa, dan nanti setelah Fatimah mati, wafat radhiyallahu anha, nanti Ali menikah sama Umama, keponakannya Fatimah sendiri. Kemudian putri Rasulullah yang kedua adalah Ruqayyah. Ruqayyah itu dulu dinikahkan Rasulullah dengan anaknya Abu Lahab yang bernama Utsbah bin Abu Lahab. Ya, Abu Lahab sendiri itu pamannya Nabi. Abu Lahab punya anak namanya siapa tadi? Utsbah. Utbah apanya Nabi? Sepupu. Utbah dinikahkan Nabi dengan Ruqayyah. Utbah punya adik namanya Utaibah. Anaknya Abu Lahab juga. Dinikahkan Nabi dengan Ummu Kulsum. Tapi ketika Rasulullah umur 40 tahun, Rasulullah mendakwakan tauhid, Abu Lahab murka. Maka Abu Lahab menyuruh Utbah menceraikan Ruqayyah. Dan Abu Lahab menyuruh Utaibah untuk menceraikan Ummu Kulsum. Nah, ketika janda, maka Rasulullah menikahkan Ruqayyah dengan Utsman bin Affan. Ketika Ruqayyah wafat, Rasulullah menikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum. Nah, Ruqayyah sama Utsman punya anak namanya Abdullah bin Utsman, cucunya Rasul. Jadi cucunya Rasul itu banyak, tidak hanya Hasan dan Husain. Adapun Ummu Kulsum sama Utsman tidak punya anak. Nah, adapun putri Nabi yang terakhir, ada yang mengatakan Ummu Kulsum yang terakhir, ada yang mengatakan Fatimah yang terakhir. Tapi anggaplah yang terakhir Fatimah. Nah, Fatimah ini dinikahkan Nabi dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu ya. An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik tidak boleh rame. Kalau rame di luar masjid. Kalau di dalam tidak apa-apa, tapi nggak boleh rame ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man la'ana walidahu. Ya, saya ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man la'ana walidahu. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Wa la'anallahu man zabaha li ghairillah. Dan Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nyembelih kerbau diperuntukkan untuk sesajen untuk pantai selatan. Kepalanya dilarung di pantai selatan. Wala anallahu man awa muhdisan. Dan Allah melaknat orang yang awa. Awa itu melindungi. Man awa muhdisan. Muhdisan bisa artinya mubtadi'an. Apa artinya ahdatsa yuhditsu? Ibtada'a yabtadi'u. Di mana? Muhditsan di mana ish? Mubtadi'an. Wala anallah man awa muhditsan. Dan Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah. Muhdits alladhi yuhdits. Ahdatsa yuhditsu di mana ibtada'a yabtadi'u. Ini faham tu bila mana?
Jadi ada yang mengatakan muhdits artinya al-mujrim, orang yang melakukan kejahatan. Ada yang mengatakan muhdits yani mubtadi', termasuk di dalamnya itu ahli bidah. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan, atau Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kebid'ahan. Wala'anallahu man ghayyara manarul ardi. Dan Allah melaknat orang yang mengubah batas tanah. Tanah kan ada manar. Manar itu alamah. Tanda-tanda. Ini tanda ini kan ada batas. Ada batas. Terus dipindah. Tujuannya supaya tanahnya lebih luas. Itu Allah melaknat. Jadi di sini ada berapa manusia terlaknat? Satu hadis ini berapa? Ada 4. Nah, di sini ada beberapa pelajaran penting. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Ma yustafadu min hadzal hadis. Pelajaran-pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, an-nahyu an la'ni al-walidain. Larangan melaknat kedua orang tua. Nah, ini antum tulis ya. Al-faidah al-ula an-nahyu an la'nil walidain. Larangan keras melaknat kedua orang tua. Dan di sini dikatakan la'anallah man la'na walidahu. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Nah, melaknat orang tua itu mengandung 2 makna. Uktubu. Melaknat orang tua itu mengandung 2 makna. Makna yang pertama adalah seseorang melaknat orang tuanya, menghujat orang tuanya, menjelek-jelekkan orang tuanya, mengumpat orang tuanya, melaknat orang tua. Misalnya, mohon maaf, ini bahasa Jawa ibu. Wong tua ngono wis bongkoy. Semoga apa? Binasa. Itu termasuk melaknat orang tua. Itu makna yang sesuai zahirnya hadis. Tapi ada makna yang kedua. Yang dimaksud melaknat orang tua, makna yang kedua adalah seseorang melaknat orang tuanya orang lain. Kemudian orang lain itu nggak terima. Maka orang lain tadi membalas melaknat orang tuanya orang yang pertama. Bisa dipahami? Sehingga anak ini menjadi sebab orang tuanya dilaknat. Semoga tidak bingung. Saya ulangi. Makna yang kedua adalah seseorang melaknat bapaknya orang lain. Seseorang melaknat ibunya orang lain. Maka orang lain nggak terima. Akhirnya orang lain tersebut balas melaknat ibunya orang yang pertama tadi dan melaknat bapaknya orang yang pertama, sehingga anak ini menjadi sebab orang tuanya dilaknat. Maka anak yang seperti ini pun dihukumi melaknat orang tuanya, dan balasannya adalah Allah melaknat anak yang seperti itu. Apa sih artinya laknah? Apa artinya laknat? Laknat artinya al-ib'ad anir rahmah. Dijauhkan dari rahmat. Itu makna laknat. Ini juga dalil tentang pelajaran nomor 2 berarti ya. Hadzal hadis dalil ala tahrim uquqil walidain. Al-faidah الثانية هذا الحديث دليل على تحريم حقوق الوالدين. Hadis ini menjadi dalil tentang haramnya durhaka kepada orang tua. Dan dalam sebuah hadis dikatakan babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada 2 dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia.
babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Gak usah pakai nunggu di akhirat. Di dunia pasti Allah kontan. Di akhirat ada lagi kalau orangnya nggak tobat. Ada dua dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Yang pertama al-baghyu, kezaliman. Nah, orang berbuat zalim itu pasti akan di-cash oleh Allah di dunia. Anda memukul orang, orang itu nggak salah apa-apa, Anda pukul. Nggak usah nunggu di akhirat, di dunia pasti akan dikontan sama Allah Subhanahu wa taala. Anda menfitnah orang, padahal orangnya itu nggak salah. Terus Anda fitnah, Anda mendolimi orang itu pasti akan dikontan Allah di dunia. Gak usah nunggu di akhirat. Di akhirat ada lagi kalau gak tobat. Tapi di dunia akan dikasih sama Allah. Itu yang pertama. Makanya Rasulullah mengatakan ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati dengan doa orang yang kamu dolimi. Ya. Karena doanya orang yang terdolimi diangkat oleh mendung, dibawa ke langit. Dan tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendolimi tertidur pulas. Orang yang didolimi tidak bisa tidur. Dan Allah lebih tidak tidur. Allah merekam semua bentuk kedoliman. Dan Allah akan membalaskan setiap kedoliman yang tidak mampu terbalas. Hati-hati dengan kedoliman. Nggak boleh berbuat dolim. Hati-hati. Dan dosa yang nomor dua yang disegerakan adalah al-uquq, durhaka kepada orang tua. Saya ulangi ya. Babani apa tadi? Babani muajjalani. Mana muajjal? Disegerakan. Babani, dua pintu dosa, muajjalani disegerakan. Ya, uqubatuhuma, siksaannya. Yang pertama al-baghyu, kezaliman. Yang kedua al-uquq, durhaka kepada orang tua. Karena kita harus hati-hati ya, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Dan sebaliknya, berbakti kepada orang tua adalah amalan termulia setelah tauhid. Amalan termulia setelah tauhid. Makanya banyak ayat nih, perhatikan. Lihat ayatnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Terus wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah mewajibkan kamu untuk menyembah hanya kepada Allah. Sudah itu apa? Wa bil walidaini ihsana. Dan berbaktilah kepada ibu bapakmu. Jadi menurut Al-Qur'an, perintah bakti kepada orang tua Allah letakkan setelah perintah tauhid. Ayat yang lain. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dalam banyak ayat Allah meletakkan hak orang tua langsung di bawah Allah. Ya Rasulullah ayyul amali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah ayyul amali afdal. As-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai Allah, yang paling utama salat. Setelah itu apa ya Rasulullah? Birrul walidain. Banyak ayat, banyak hadis Allah meletakkan posisi orang tua langsung di bawah Allah. Li azamati hukuki, li azamati haqqihima, untuk menunjukkan keagungan hak kedua orang tua. Makanya hati-hati ya, jangan sampai kita durhaka kepada ibu bapak kita. Nah, ada seorang perempuan, ada seorang laki-laki, sering saya ceritakan ini. Ada seorang laki-laki mencintai, ini di zaman tabi'in, terjadi di zaman tabi'in. Ada seorang laki-laki jatuh cinta sama seorang akhwat, sama seorang wanita. Ini laki-laki hatinya tertambat sama wanita tersebut. Sampai akhirnya laki-laki ini memberanikan diri datang ke wanita itu untuk melamar. Ternyata cintanya ditolak, lamarannya ditolak. Maka gelap dunia terasa. Yang aslinya berbunga-bunga, pengen nikahi wanita itu. Ternyata wanita itu menolak cintanya. Kayak dunia mau runtuh. Ya, gelap dunia. Saking robeknya hatinya. Dalam kondisi seperti itu, datang laki-laki lain.
Datang laki-laki lain melamar wanita itu. Ternyata laki-laki yang kedua ini diterima lamarannya. Oh, semakin galau berat. Akhirnya dia bertekad, kalau ini wanita nggak bisa saya miliki, tidak boleh ada laki-laki manapun memiliki dia. Akhirnya laki-laki ini datang ke wanita itu dan membunuhnya. Ini kisah nyata loh, bukan kisah nggak nyata, kisah nyata ini. Antum lihat dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, karya karya Al-Imam Al-Bukhari. Kisah ini dicantumkan. Setelah membunuh wanita itu semakin gelisah. Dia sadar dia melakukan dosa. Dan antum tahu nggak dosanya membunuh nyawa itu? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa membunuh nyawa, hukumannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah memurkainya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatinya. Wa ajalahu adzaban 'azima, dan Allah sediakan azab yang agung untuk 5. Membunuh nyawa itu ancamannya 5. Neraka jahanam, kekal, dimurkai, dilaknati, dan baginya azab yang gede. Gelisah, gak tenang hidupnya nih orang ini. Akhirnya dia sadar dia harus berubah. Maka orang yang hidup di masa tabi'in ini datang ke Abdullah bin Abbas. Itu kalau ingin tobat, ingin hijrah itu temui ahli ilmu. Hadis ini mengajarkan kita, orang kalau mau tobat, mau berubah menjadi lebih baik, harus menemui ahli ilmu. Dan dia datang ke Abdullah bin Abbas, pilihan yang tepat. Karena orang itu kalau tobat, salah pilih guru, nambahi dosa, tidak nambahi pahala. Masih ingat kisah orang membunuh 99 nyawa? Masih ingat kan? Dia ingin tobat, datang ke guru, salah pilih guru. Ditanya, apakah saya bisa tobat? Oh, nggak bisa tobat. Karena salah pilih guru, akhirnya gurunya dibunuh sekalian. Karena salah pilih guru, maka nambahi dosa. Nah ini tabi'in ini datang ke Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani. Aku melamar seorang wanita, tapi wanita ini enggan aku nikahi. Faja'a ghairi, maka datang orang lain. Ya. Wa fa'ahabbat an tankihahu, dan wanita ini senang kalau dinikahi laki-laki itu. Artinya menerima lamaran laki-laki yang kedua. Faghirtu alaiha, aku dilanda api cemburu. Faqatal tuha, maka aku bunuh wanita itu. Fahal min taubah, aku takut dosa. Fahal li min taubah, apakah aku masih bisa taubat? Apakah aku masih bisa taubat? Apa kata Abdullah bin Abbas? Kata Abdullah bin Abbas, ummuka hayyatun, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Dijawab sama laki-laki ini, la, tidak, ibuku sudah wafat. Akhirnya Abdullah bin Abbas berkata kepada laki-laki tersebut, tub ilallah, bertobatlah kepada Allah. Wa taqarrab ilaihi mastata', dan mendekatlah kepada Allah sekuat tenagamu. Ya, tobatlah sungguh-sungguh kepada Allah dan mendekatlah kepada Allah sekuat tenagamu. Akhirnya laki-laki ini pergi. Di situ ada tabi'in muridnya Abdullah bin Abbas. Dia bertanya, tabi'in namanya lupa saya. Bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Ya Abdullah, ya Ibn Abbas, telah datang orang kepadamu habis membunuh nyawa. Dia ingin tobat kepadamu. Dan dia bertanya, apakah masih bisa apa tadi? Tobat. Tapi kenapa Anda kok bertanya kepadanya, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Apa hubungannya membunuh nyawa sama Anda bertanya, apakah ibumu masih hidup? Dijawab sama Abdullah bin Abbas, la a'lamu amalan aqraba ilallah min birril walidah. Aku tidak pernah menjumpai amalan yang paling dekat kepada Allah melebihi bakti kepada seorang ibu. Seakan-akan Abdullah bin Abbas mau ngomong, sulit tuh dosanya diampuni. Kecuali kalau mau dosanya diampuni, dia harus berbakti kepada siapa? Orang tua, ada seorang ibu. Itu tentang birrul walidain. Pelajaran nomor berapa ini? Sekarang. Pelajaran nomor 3. Tahrim az-zabah li ghairillah.
Hadis ini mengajarkan kepada kita larangan menyembeli untuk selain Allah. Dan Allah melaknat orang yang menyembeli untuk selainnya. Larangan keras menyembeli untuk selain Allah. Ini al-faidah ats-tsalitsah, pelajaran nomor 3. Sebelum dilanjut, kita harus paham bahwa yang qasimu adzabah ila arba'ati aqsam. Sembelihan itu ada 4 macam. Uktubu. Sembelihan itu ada 4 macam. Yang pertama, ibadatun lillah. Sembelihan yang itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Dan itu macamnya ada 5. Contohnya ada 5. 1, al-udhiyah, kurban. 2, al-aqiqah. Apa al-aqiqah? Menikah. Kok menikah sih? Akikah. Yang nomor 3, al-hadyu. Al-hadyu, tahu al-hadyu itu apa? Mustafa 4 tahu lah ke atas. Al-hadyu itu kalau orang haji, kalau dia tamato, kan nyembelih hewan, kan sudah. Mustafa 4 mana? Mustafa 4 sini. Itu kan Mustafa 4 kan? Iya. Nah, sudah. Al-hadyu. Jadi orang itu kalau haji tamato kan tanggal 10 kan harus apa? Nyembelih korban. Yang nomor 4, al-ifa bin nadar. Memenuhi nadar. Memenuhi apa? Nadar. Saya nadar, kalau saya sembuh saya akan nyembelih sapi, saya bagikan ke orang-orang. Nah, ini contohnya nadar yang apa? Nyembelih yang berarti ibadah kepada Allah. Yang nomor berapa? 5, adam fil hajj. Orang kalau melanggar haji, maka dia harus bayar apa? Dam. Nah, nyembelih hewan. Itu sembelihan yang bersifat ibadah kepada Allah. Itu nomor pertama. Yang nomor 2, adzabah al-mubah. Sembelihan yang sifatnya itu mubah. Contoh, adzabah li'it'ami ahlil bait. Nyembelih kambing dimakan rame-rame bareng-bareng. Bukan akikoh, bukan korban, tapi sekedar nyate-nyate yuk. Besok saya yang bagian beli kambingnya, kamu bagian saya bagian apa beli kambingnya, ente bagian ngolahnya. Ayo rame-rame. Nah, ini namanya adzabah al-mubah. Sembelihan yang apa tadi? Mubah. Boleh. Yang nomor 3 adalah nomor 3. Adzabah al-muharram. Sembelihan yang haram. Sembelihan yang haram. Seperti dzabah lillah ala wajhi fihi bid'ah. Menyembelih binatang untuk Allah, bismillah, untuk Allah. Tetapi diperuntukkan untuk kegiatan bid'ah. Nyembelih binatang untuk acara sebenarnya repot jelasin nih. Untuk acara selamatan. Tunggu-tunggu rame-rame bareng-bareng gitu kan. Itu kan enggak syirik apa enggak itu? Bukan syirik, enggak sampai syirik. Antum faham kalamnya amla? Ya. Nyembelihnya itu tata caranya karena Allah, bismillahi, sembelih. Enggak ada pelanggaran sama sekali. Ya kan? Tapi dagingnya tadi diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan yang di situ ada bid'ahnya. Tapi enggak sampai syirik. Bisa dipahami penjelasan saya? Misalnya nyembelih hewan kurban, niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi digunakan acara kumpul-kumpul setelah kematian. Tujuannya, alasannya ngasih sodako untuk orang yang hidup, diniatkan untuk keluarga mayit. Paham tuh? Gak ada masalah dengan sodakonya. Karena sodako untuk si mayit boleh. Tapi tata caranya dengan kumpul-kumpul bareng-bareng menghidangkan makanan, itu yang tidak diajarkan siapa? Rasul. Maka ini muharram. Bisa dipahami? Nah, terus sekarang yang nomor berapa? Nomor ar-rabi'. Betul. Sembelian yang nomor
Ini yang paling parah. Tidak sekedar haram, tapi lebih dari haram. Itu asyirku billah. Syirkun akbar. Syirik besar. Contohnya, nyembelih hewan diperuntukkan untuk sesajen. Nyembelih hewan diperuntukkan untuk Nyiloro Kidul. Biar nggak ngamuk Nyiloro Kidulnya katanya. Biar yang bau rekso tidak mendatangkan mara bahaya. Nah itu. Nyembelih kerbau ditaruh di bawah jembatan supaya jinnya nggak ngamuk dan jembatannya rusak. Ada nggak kayak gitu? Ada apa enggak? Baunya bukan banyak loh. Orang Jawa itu kalau isim tafdilnya dikasih w, bau besar. Untuk menunjukkan hiperbola dikasih w, betul apa enggak? Bau besar, baunya. Nah itu ada berapa berarti? Ada 4. Nah, ya ada 4 ini, hati-hati ya masalah penyembelihan ini. Dan menyembelih itu di dalam Islam, sembelihan syar'i dalam Islam itu ada 3 macam. Sembelihan syar'i dalam Islam itu ada 3 macam. Yang pertama namanya az-zabhu. Az-zabh itu hewannya ditidurkan. Hewannya ditidurkan terus disembelih. Kayak kambing itu loh. Kambing, kelinci itu zabah. Az-zabhu. Az-zabah. Ya. Hewannya ditidurkan terus disembelih. Itu namanya zabah. Boleh apa enggak itu? Boleh. Ya jelas kalau itu jelas bolehnya ya. Yang kedua caranya bukan zabah tapi an-nahr. An-nahr itu hewannya tidak ditidurkan. Hewannya dibiarkan berdiri. Nahr itu artinya apa sih? Nahr itu dada paling atas, leher paling bawah. Ini nahrnya. Hewan apa yang dinahr? Unta. Gak ada orang nyembelih unta ditidurkan. Cecek kan. Tendang sama unta inti. Iya kan? Unta itu dibiarkan berdiri. Terus kakinya yang satu diikat. Terus ditusuk. Bukan disembelih loh, ditusuk. Nahrnya ininya. Langsung darahnya keluar, langsung jatuh dia. Ya, antum lihat unta kan, lehernya yang paling apa? Bawah itu, pangkal dekat ke dadanya, itu yang ditusuk, bukan disembelih loh, ditusuk. Itu namanya nahr. Apakah sah dimakan untanya kalau bismillah terus dinahr begitu? Sah apa enggak? Sah, memang itu caranya unta disembelih, pakai cara nahr, bukan pakai cara zabah. Kalau zabah tadi itu kayak apa tadi? Kayak kambing, kelinci, kijang, itu zabah. Adapun yang nahr, contohnya apa tadi? Unta. Cara yang ketiga, apa? Yang, apa? 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 Binatang? Iya, bahasa Arabnya apa? Betul? Hah? Lah, yang nomor 3, al-aqr. Ain qaf ra. Ain qaf ra, al-aqr. Mana dalilnya? Fadzabahuhu wa aqruha. Akr itu apa Ustaz? Akr itu cara sembelian yang nggak pakai leher. Pokoknya yang penting kena dan melukai berdarah. Sah. Ini diperuntukkan untuk hewan buruan yang sulit ditaklukkan. Misalnya kita berburu di hutan, bawa panah nih. Terus ada kijang. Ya, kita bawa anak panah kita ucapkan sebelum melesatkan anak panah, kita bidik, terus kita katakan bismillah. Kena apa tadi? Kijang, mengoyak dagingnya dan keluar darah, terus kijangnya itu jatuh dan mati, dan kita belum sempat menyembelihnya. Boleh nggak dimakan? Loh, kok ragu-ragu? Jelas kok sih ragu-ragu. Boleh apa enggak? Boleh, itulah namanya apa tadi? Akhir. Jadi ada berapa? Ada 3. Ada zabah, ditidurkan, disembelih. Itu zabah itu cara yang manual yang seperti antum ketahui banyak-banyak itu. Kalau nahr antum kayaknya belum pernah lihat ya kan? Nahr itu hewannya dibiarkan apa tadi? Berdiri, ditusuk nahrnya. Yang terakhir al-aqr. Nah itu. Kalau al-aqr itu syaratnya bendanya harus tajam. Kalau misalnya kita pakai batu kerikil segini, ada burung, bismillah, pok, kena kepalanya jatuh, boleh dimakan nggak? Nggak boleh.
Karena dia itu nggak merobek apa? Tidak mengeluarkan darah, cuma menghantam keras, tumpul kan dia kan, nggak bisa dimakan dia. Harus tajam dan mengoyak daging, mengeluarkan darah. Nah, itu baru boleh. Makanya Rasulullah nggak boleh main ketepel. Rasulullah melarang kita main apa? Ketepel. Ketepel lu gak mateni tapi ngelarani. Nek kena manuk itu tetap urip, tapi manuknya menderita. Apa manuk itu? Burung ya. Oke, kembali ke materi. Itu pelajaran nomor berapa? Yang terakhir tadi 3 ya. Sekarang pelajaran nomor 4. Betul? Pelajaran nomor 4 adalah an-nahyu anil ibtida' wa, larangan melakukan bid'ah dan melindungi pelaku bid'ah. Ya. Dalam hadis dikatakan Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah. Muhdits ahdatsa yuhditsu. Bisa diartikan melakukan kejahatan, bisa diartikan orang yang melakukan kebid'ahan. Nah, bid'ah itu apa sih? Apa itu bid'ah? Apa itu bid'ah? Sampai yang dikit-dikit bid'ah anoh. Apa bid'ah itu kok sampean kok dikit-dikit membid'ahkan itu? Terus tuduhi syariah yuksadu bisuluki alaiya. Hampir benar ini 90%. Yang lain ditulis ya, ditulis. Apa sih makna bid'ah itu? Menurut Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, bid'ah adalah ibaratun an tariqatin fid din. Kecepatan, diulangi. Ibaratun, sebuah ungkapan, an tariqatin fid din, an tariqatin fid din, mukhtara'atun tudahi asy-syar'iyyah, tudahi asy-syar'iyyah, yuqsadu bisuluki 'alaiha, yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fit ta'abbud lillahi subhanah. Perlu diulang? Ya, ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atun tudahi asy-syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanah. Nah, saya jelaskan. Jadi kita harus benar dalam mendefinisikan bid'ah. Jangan mendefinisikan bid'ah itu apa-apa yang tidak ada di zaman Nabi. Oh, bahaya definisi seperti ini. Kalau kita pakai definisi bid'ah adalah sesuatu yang baru yang nggak ada di zaman Nabi, ya berarti ini bid'ah ini. Inilah bid'ah. Betul apa enggak? Makanya jangan mendefinisikan bid'ah itu perkara baru yang nggak ada di zaman Nabi. Ya berarti mobil juga bid'ah berarti. Makanya kalau membuat definisi yang tepat, kita ulangi. Bid'ah menurut siapa tadi? Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya apa? Al-I'tisam, kitab bagus untuk membantah ahli bid'ah. Al-I'tisam, ada banyak itu di toko buku. Beliau mengatakan bid'ah adalah ibaratun, sebuah ungkapan, antariqatin fiddin, untuk sebuah metode, tata cara, fiddin dalam agama. Ini poin pertama, tariqatun fiddin, tata cara, metode dalam agama. Ada kata-kata apa? Dalam agama. Artinya apa? Kalau nggak agama nggak masuk. Jelas maksudnya ya? Bisa dipahami? Berarti mik ini bid'ah apa enggak? Bukan bid'ah, karena cakupan bid'ah itu tariqatun fiddin, hanya dalam agama. Adapun masalah dunia, mau mic, mau pesawat terbang, mau laptop, mau
hal-hal teknologi yang canggih, monggo, itu urusan dunia. Bukan itu yang dimaksud bid'ah yang terlarang. Tapi yang dimaksud bid'ah terlarang adalah thoriqatun, sesuatu metode, tata cara dalam agama. Itu poin pertama. Poin kedua, mukhtaroatun, yang dibikin-bikin, yang dibuat-buat. La dalila alaihi la min kitabin wala min sunnatin wala min ijma'in wala kiyasin mu'tabarin. Yang dibikin-bikin, mukhtaroarnya apa? Dibikin-bikin. Tudhahi asyariyah, yang menyerupai syariat. Tudhahi asyariyah, yang menyerupai syariat. Tidak ada bid'ah yang enggak menyerupai syariat. Semua bid'ah menyerupai syariat. Makanya banyak orang tertipu. Sama nanti kalau keluar, lihat, oh tapi sekarang sudah ditebang ya. Di depan rumahnya Ustadz Arif itu ada mangga. Dan mangganya itu banyak benalunya. Itu di depan ini. Banyak benalunya. Kan rumah saya itu banyak sampai ke atas tuh. Itu dari kejauhan. Dari kejauhan, orang nggak tahu kalau itu ada benalunya. Jadi bid'ah itu seperti benalu. Dari kejauhan, seperti bagian dari agama. Dulu saya kalau pulang ke desa, di rumah mertua saya itu ada pohon mangga besar. Dari kejauhan rindang begitu. Ketika didekati ternyata banyak benalunya. Lah benalu ini dompleng ke pohon mangga. Orang dari kejauhan mengira benalu itu bagian dari mangga. Padahal kenyataannya benalu itu memadorotkan mangga. Mengambil saripatinya mangga. Orang menilai dirinya seperti mangga, padahal bukan mangga. Bahkan mengganggu mangga dan bisa membunuh mangga. Begitulah bid'ah. Dari kejauhan seperti bagian dari agama, padahal bukan. Wadih. Tudhahi asyariyah, menyerupai syariat. Terus, apa tadi yang terakhir? Yuqsadu bisuluki alaihi, diniatkan oleh pelakunya melakukan itu al-mubalagha fit ta'abbud lillah, diniatkan pelakunya untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, singkat katanya diniatkan pelakunya ibadah. Itu mana bid'ah. Tetapi bid'ah itu juga ada, itu bid'ah secara istilah yang saya sebutkan tadi itu. Berdasarkan Imam siapa tadi? Asy-Syatibi, itu bid'ah secara istilah. Adapun bid'ah secara bahasa adalah ibtida'us syai'i wa sun'uhu bi ghairi misalin sabiq. Nah, uktubu al bid'atu lughatan ibtida'a. Apa tadi? Ibtida'us syai'. Mana ibtida'? Memulai. Ibtida'us syai' wa sun'uhu, dan membuatnya min ghairi misalin sabiq, tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi bid'ah secara bahasa itu sesuatu yang baru yang dulu tidak ada. Menurut apa ini? Menurut apa? Menurut bahasa. Jadi saya mau tanya, tolong dijawab. Sebelum Rasulullah lahir, kata-kata bid'ah sudah dipakai oleh orang Arab jahiliyah apa enggak? Tolong dijawab, saya ulangi. Lafadz atau kata-kata bid'ah sebelum Rasulullah lahir ke dunia ini, apakah orang kafir sudah menggunakan lafadz bid'ah? Sudah, yang artinya sesuatu yang baru. Gampangnya begini, Rasul belum lahir, orang kafir jahiliyah ngomong di antara mereka, kamu melakukan perbuatan baru yang dulu nggak ada. Masya Allah, ibtada'ta anta. Wah, kamu membuat sesuatu yang baru yang aneh, dulu nggak ada kayak ente ini. Ibtada'ta. Ini tidak mengandung makna positif, tidak mengandung makna negatif. Pokoknya sing dulu ndak ada terus sekarang ada, berarti itu bid'ah. Dari sisi apa tadi? Dari segi apa? Bahasa. Jelas? Seperti kata-kata as-sholatu. Kata-kata as-sholat, sholat. Sebelum Rasulullah lahir, kata sholat sudah dipakai orang jahiliyah apa enggak? Sudah dipakai, karena sholat itu bahasa yang artinya apa? Ad-du'a. Bisa dipahami? Tapi ketika Rasul diangkat jadi Rasul, sholat mengalami pergeseran makna. Dari makna bahasa yang artinya doa menjadi istilah, yaitu sebuah amalan yang dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, terdiri dari rukun syarat tertentu. Bisa dipahami? Sama dengan bid'ah. Bid'ah itu dulu sebelum Rasulullah diutus sudah ada.
Lafaz bid'ah itu artinya sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada. Tidak mengandung makna positif, tidak mengandung makna negatif, tergantung konteksnya. Berdasarkan makna bahasa ini, boleh nggak saya ngomong mik ini bid'ah? Boleh. Dari segi apa? Bahasa. Biyen gak ono, saiki ono. Dulu ndak ada, sekarang ada. Tetapi ketika Rasulullah diangkat jadi Rasulullah berstatement, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Maksud bid'ah yang dimaksud Nabi ini berbeda bid'ah dengan yang dimaksud orang-orang jahiliyah sebelum Rasulullah diutus jadi Rasul. Paham? Bergeser maknanya. Yang artinya sesuatu yang baru titik menjadi sesuatu yang baru tapi dalam masalah apa? Agama. Semoga tidak membingungkan. Adzan dulu ya. Silakan adzan dulu. Adzan dulu terus kita lanjutkan dikit aja. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ya ikhwah, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Apa kira-kira? Bid'ah hasanah gitu. Al-bid'atu bid'atan. Tergantung dari sisi mana, karena pembagian itu banyak. Tapi saya ingin menerangkan salah satu segi. Al-bid'ah itu ada al-bid'ah al-asliyah al-haqiqiyah. Al-bid'ah al-asliyah al-haqiqiyah. Bid'ah yang pertama ini, bid'ah asliyah hakikiyah ini bid'ah yang tidak ada dalil sama sekali. Tidak ada dalil sama sekali yang mendukungnya. Tidak ada Qur'annya, tidak ada sunnahnya, nggak ada ijma'nya, tidak ada ucapan para sahabatnya. Benar-benar murni bid'ah. Tidak ada dalilnya sama sekali. Min awalihi ila akhirihi. La yujad. Ada bid'ah asliyah hakikiyah. Yang nomor dua, al-bid'atu al-idhafiyah. Apa, Furqan? Sudah pernah saya jelaskan kan dulu ya di kelas ya? Belum? Oh, ya. Al-bid'atu al-idhafiyah. Bid'ah idhafiyah ini pada dasarnya itu ada dalilnya. Saya ulangi ya, bid'ah idhafiyah itu pada dasarnya ada dalilnya. Tetapi tata pelaksanaannya menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Contoh apa? Contoh zikir rame-rame sambil pakai musik sambil joget-joget. Zikirnya ada dalil enggak? Tolong dijawab, ada enggak? Ada. Zikirnya itu ada dalilnya. Tetapi tata caranya diselewengkan dari tata cara yang diajarkan Rasul. Surat Al-A'raf 205. Wadhkur, berzikirlah Rabbaka, kepada Tuhanmu. Bagaimana caranya? Fi nafsika, di dalam dirimu. Ojo rame-rame sampai kayak musik sampai joget-joget gitu. Fi nafsika, dalam dirimu. Surat apa tadi? Al-A'raf berapa? 205. Wadhkur, berzikirlah Rabbaka, kepada Tuhanmu. Fi nafsika, dalam dirimu. Tadarruan, dengan merendahkan diri. Wa khifatan, dengan cemas takut. Wa dunal jahri minal qawli, dan tidak mengeraskan suara. Ya, karena diganti joget rame-rame sambil dikasih musik, ya. Ya itu berarti bid'ah idhofiyah. Bid'ah yang sebenarnya ada dalil. Kita kan disuruh zikir, betul nggak? Disuruh zikir, tapi zikirlah sesuai dengan zikir yang diajarkan Rasul. Kalau bid'ah yang pertama tadi apa? Bid'ah apa? Contohnya apa? Gak ada dalil sama sekali. Tidak dilakukan para sahabat, tidak dilakukan tabi'in, tidak dilakukan tabi'ut tabi'in. Semua imam-imam ahlus sunnah tidak pernah melakukan. Apa kira-kira? Sudah itu sudah. Saya nggak mau menyebutkan di mic. Contohnya al-bid'atu bid'atul mawalid, bid'atu maulidin nabawi. Rasul nggak menjalankan, sahabat tidak menjelaskan, tabi'ut tabi'in tidak menjelaskan, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Imam Tirmidzi tidak melakukan. Sampai ada dinasti Syiah, ya kan? Fatimiyah baru mengadakan yang namanya peristiwa apa tadi? Ikhtifal bi Maulidin Nabawi. Tidak ada.
dalilnya. Nah, ini murni, ini hakiki kali ini. Sudah jelas ya? Nah, seperti itu. Yang terakhir nih, masalah bid'ah itu 1 pertemuan, 3 pertemuan gak selesai. Karena asbabul bid'ah, madharratul bid'ah, anwa'ul bid'ah, wa tariqah lil tariqatul takhallus minal bid'ah. Jadi banyak pembahasannya. Ini yang saya akan sampaikan adalah sebagian kecil aja. Yang terakhir nih ya. Berarti faedah ke berapa? Al-khamisah. Al-faidatul khamisah. Pelajaran yang nomor 5. Tahrim taghyir manaril ardi. Larangan mengubah batas tanah. La'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang mengubah batas tanah. Mengubah batas tanah itu bisa maknanya makna hakiki. Patok, dibedol, diganti di tempat lain. Itu makna nyata. Atau main gak makna nyata. Langsung datang ke pegawainya. Tolong diubah ini. Bisa gak kayak gitu? Tolong jawab. Bisa gak? Dibuatkan akte baru palsu misalnya. Itu termasuk mengubah batas tanah manusia. Bahaya itu. Jadi ada 2 makna. Yaitu bendanya langsung dibedol. Terus dipindah. Supaya miliknya semakin lebar. Ada yang mainnya gak itu. Langsung datang ke bagian pertanahan, nyuap. Misalnya, ya apa aku pingin tanah ini menjadi milikku. Sama tak kasih duit sekian M. Gimana atur tuh datanya? Itu juga termasuk ghayyara manarul ardi. Itu terlaknat orang yang melakukan itu. Nah itu ya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Berarti pertemuan besok hadis ke berapa? Hadis ke-10 itu bahasa apa? Al-hadis al-ashir, masalah nazar. Ya, insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan bahas masalah nazar. Nah, bagaimana nazar itu? Hukumnya boleh apa nggak boleh? Kalau boleh, apakah ada syaratnya? Kalau nazar itu bertentangan dengan syariat Islam, bagaimana solusinya? Kalau orang mengingkari nazarnya, apa yang harus dia perbuat? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.